Selamat ya Bu, semoga sampai di dasar laut dengan tenang. Itulah bisikan terakhir dari menantuku sebelum tubuhku jatuh ke air yang gelap, dingin dan sunyi. Tapi yang lebih menusuk hati adalah tatapan kosong dari anakku sendiri. Tatapan diam yang menyetujui kematianku. Namaku Mahira, 62 tahun, ibu dari satu anak laki-laki yang kukira akan merawatku hingga nafas terakhir. Ternyata dia yang mengatur nafas terakhir itu. Pagi itu dimulai dengan undangan yang mengejutkan. Dani, anakku, menelepon dengan suara ceria yang terdengar dipaksakan. Bunda, kami mau ngajak jalan-jalan, syukuran kesembuhan Bunda. Kami sewa kapal pesiar kecil, biar Bunda bisa lihat laut yang indah. Aku baru sembuh dari operasi penggantian sendi lutut. Masih berjalan dengan tongkat, masih harus hati-hati bergerak. Tapi undangan itu terdengar manis. Sudah lama sekali mereka tidak mengajakku kemana-mana. Kapal pesiar? Mahal dong Dan. Bunda jangan khawatir. Ini kan momen spesial. Bunda sudah sehat, kami bahagia. Vina juga sudah merencanakan dari jauh-jauh hari. Vina, menantuku. Wanita cantik berusia 35 tahun yang menikah dengan anakku 6 tahun lalu. Awalnya dia manis, sopan, selalu mencium tanganku setiap berkunjung. Tapi belakangan ada yang berubah. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu dingin. Kapal pesiar Maesa Indah berlabuh di pelabuhan Tanjung Mas pagi itu. Kapal kecil dengan kapasitas 20 orang, tapi hari itu hanya ada kami bertiga dan 2 awak kapal. Langit mendung tipis, angin laut bertiup pelan, suasana sempurna untuk pesta kecil keluarga. Bunda cantik sekali hari ini, kata Vina sambil memelukku. Pelukannya hangat, tapi ada sesuatu yang aneh. Tangannya terlalu erat, seperti sedang mengukur sesuatu. Dani mencium tanganku dengan hormat. Alhamdulillah Bunda sudah sehat. Kami sempat khawatir banget waktu operasi kemarin. Aku tersenyum. Mereka memang terlihat bahagia, tapi ada yang mengganjal. Kenapa mereka terlalu formal, seperti sedang menjalankan skenario? Bunda, silakan duduk di kursi yang empuk ini. Kami sudah siapkan teh manis kesukaan Bunda, kata Vina sambil menuntunku ke kursi di tengah dek. Kalian berdua kenapa sih? Jadi aneh begini. Biasanya kalian santai saja. Dani tertawa, tapi terdengar kaku. Kan kita lagi merayakan kesembuhan Bunda. Jadi ya, khusus dong. Selama perjalanan menuju tengah laut, kami mengobrol tentang hal-hal ringan. Tapi aku mulai merasa canggung. Vina terus mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang aneh. Bunda, kami tadi sempat ngobrol sama Pak Notaris. Beliau bilang, sebaiknya Bunda bikin surat kuasa buat jaga-jaga. Kan Bunda sudah mulai sering lupa. Lupa apa? Aku baik-baik saja. Maksud Vina, antisipasi aja. Kalau misalnya Bunda makin pikun nanti, kan kami bisa bantu urusin dokumen-dokumen Bunda. Dani mengangguk setuju. Iya Bun, sekarang zaman teknologi, semua serba ribet. Daripada Bunda repot, mending kami yang handle. Aku menatap mereka berdua. Ada kilat di mata Vina yang membuatku tidak nyaman. Dan Dani, anakku sendiri, kenapa dia tidak menatap mataku langsung saat bicara? Tapi aku belum pikun, masih bisa urus semuanya sendiri. Iya sih, tapi kan buat jaga-jaga Bun. Vina mengeluarkan ponsel dari tas tangannya dan meletakkannya di meja. Layar menghadap ke atas, seperti sedang merekam. Aku pura-pura tidak tahu, tapi jantungku mulai berdegup cepat. Mereka terus membahas tentang surat kuasa, tentang rumah yang sudah dipindah nama, atas nama kemudahan legalitas, tentang apartemen kecil tempat aku tinggal sekarang. Semuanya terdengar seperti laporan, bukan obrolan keluarga. Bunda, kami cuma sayang sama Bunda. Makanya semua dokumen penting sudah kami amankan. Biar Bunda tenang aja.
Aman kan di mana? Di brankas bank. Aman kan? Aku mulai mengingat-ingat. Sejak Dani menikah 6 tahun lalu, mereka memang makin jarang berkunjung. Rumah lama di Candi Baru yang kupunya sudah berpindah nama tanpa sepengetahuanku. Katanya untuk memudahkan pengurusan pajak. Aku terpaksa pindah ke apartemen sempit dekat stasiun Tawang, hidup sendiri, merasa ditinggalkan. Mereka hanya muncul kalau butuh tanda tangan. Dan setiap kali datang, selalu membawa dokumen yang harus kutandatangani untuk kelancaran administrasi. Bunda kok diam? Bunda tidak apa-apa. Aku tersadar dari lamunan. Tidak apa-apa, cuman haus. Vina langsung berdiri. Oh iya, Bunda pasti haus. Saya ambilkan air putih ya. Saat Vina pergi ke kabin, aku berbisik ke Dani. Dan apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Dani kaget. Maksud Bunda apa? Kalian aneh hari ini. Terlalu manis, terlalu merencanakan sesuatu. Wajah Dani berubah. Senyumnya hilang. Bunda, kami cuma mau Bunda bahagia. Bahagia atau hilang? Dani tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan, seperti tidak ingin melihat mataku. Vina kembali dengan segelas air putih. Nih Bunda, minum yang banyak biar segar. Aku menerima gelas itu, tapi tidak langsung minum. Ada sesuatu yang salah dengan cara mereka menatapku, seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Bunda, kenapa tidak diminum? Pasti haus kan? Sebentar, aku mau ke toilet dulu. Aku berdiri dan berjalan perlahan ke toilet kapal. Di dalam, aku menelepon Bu Cien, pemilik losmen tempat aku sering menginap dulu waktu masih sering bepergian. Bu Cien, ini aku Mahira. Kalau aku hilang, kamu tahu siapa yang harus disalahkan. Loh, kenapa Ibu? Ada apa? Aku di kapal sama Dani dan Vina. Rasanya ada yang tidak beres. Kalau besok aku tidak hubungi kamu lagi, tolong ingat percakapan ini. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin mereka memang benar-benar ingin merayakan kesehatanku. Tapi insting tidak pernah bohong. Ketika keluar dari toilet, Vina sudah menungguku di luar. Bunda, yuk ke dek belakang. Udara di sana lebih segar. Sebentar lagi matahari terbenam. Pemandangannya pasti indah. Aku mengikutinya ke dek belakang. Dani tidak ikut. Dia tetap duduk di kabin, menatap lurus ke depan dengan wajah kosong. Di dek belakang, angin laut bertiup lebih kencang. Suara ombak menghantam kapal terdengar lebih keras. Kami berdua berdiri di tepi pagar kapal, melihat air laut yang gelap. Bunda, sebetulnya ada yang mau kami omongin. Apa? Vina berdiri di belakangku, tangannya menyentuh kerudungku dengan lembut. Kita ini sayang sama Bunda, tapi kadang cinta itu harus diakhiri dengan cara yang tenang. Jantungku berhenti berdetak. Maksudmu apa? Bunda sudah tua, Bunda sudah sakit-sakitan. Hidup sendiri di apartemen sempit itu pasti menyiksa. Mungkin ini saatnya Bunda istirahat dengan tenang. Tangannya masih di kerudungku, tapi sekarang terasa lebih berat, lebih mengancam. Vina, apa yang kamu... Sebelum aku selesai bicara, aku merasakan dorongan pelan tapi pasti dari belakang. Tubuhku tergelincir, kakiku yang masih lemah tidak bisa menahan keseimbangan. Aku jatuh. Air laut menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang. Aku tenggelam, naik lagi, berusaha berteriak minta tolong. Tapi suaraku hilang ditelan angin. Yang terakhir ku dengar adalah suara tawa kecil dari Vina, lalu langkah kaki menjauh. Yang terakhir kulihat adalah bayangan Dani di jendela kabin. Dia berdiri diam, tidak bergerak, tidak berteriak, tidak berusaha menolongku. Dia hanya merapatkan tirai jendela kabin, seolah tidak ingin melihat ibunya sendiri tenggelam. Aku berusaha berenang meski kakiku masih sakit. Aku berteriak sekuat tenaga,
Tapi kapal sudah menjauh. Tidak ada alarm, tidak ada upaya penyelamatan. Mereka pergi meninggalkanku mati. Air laut masuk ke mulutku. Pandanganku mulai kabur. Tubuhku mulai tenggelam. Tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku melihat sesuatu mengambang mendekat. Sebuah perahu nelayan kecil dan wajah tua yang menatapku dengan bingung. Dunia belum selesai denganku, dan aku belum selesai dengan mereka. Tahlilan 7 hari untukku sudah berlangsung. Orang-orang menyebutku almarhumah, tapi aku masih di sini. Hidup, bernapas, dan mengingat semuanya dengan sangat jelas. Wajah tua yang kulihat sebelum pingsan adalah Pak Jakaria, nelayan berusia 70 tahun dari Rembang. Perahu kecilnya sedang pulang dari menangkap ikan ketika melihatku mengambang seperti mayat di tengah laut. "Ibu masih hidup?" Tegar cepat bantu Mbah angkat. Tegar, cucu Pak Jakaria yang berusia 17 tahun, langsung membantu mengangkat tubuhku yang basah kuyup ke perahu mereka. Aku masih sadarkan diri sedikit. Batuk-batuk mengeluarkan air laut dari paru-paruku. Ibu baik-baik saja? Kenapa bisa jatuh ke laut?" Aku tidak langsung menjawab. Masih syok, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anakku sendiri membiarkan aku mati. Pak Jakaria membawaku ke losmen kecil milik Bucien di pinggiran Semarang. Losmen tua dengan 6 kamar sederhana, tempat aku pernah menginap bertahun-tahun lalu ketika masih sering bepergian untuk urusan bisnis. "Astaga, Mbak Mahira, kenapa bisa begini?" Bucien, perempuan berusia 55 tahun dengan wajah ramah dan mata yang tajam, langsung memelukku erat. Dia tahu aku dalam masalah besar tanpa perlu bertanya banyak. "Bucien, tolong rahasiakan keberadaanku. Anggap saja aku sudah mati, tapi masih punya urusan di dunia." "Maksudnya gimana, Mbak?" Aku menceritakan semuanya. Tentang Dani dan Vina, tentang kapal pesiar, tentang dorongan di dek belakang. Bucien mendengarkan dengan mata melebar, sesekali menggelengkan kepala tidak percaya. Kalau aku mati dan bangkit lagi, aku juga bakal balas dendam. "Mbak," katanya pelan sambil menyodorkan handuk bersih. Keesokan harinya, Tegar datang dengan wajah pucat. Dia menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan status WhatsApp dari berbagai nomor. "Bu, ini viral banget. Semua orang ngomongin tentang ibu." Aku membaca satu persatu status itu. Turut berduka atas wafatnya Bunda Mahira, sosok dermawan dan lembut yang selalu membantu sesama. Semoga diterima di sisi Allah. Innalillahi, Bunda Mahira sudah dipanggil Yang Kuasa. Beliau wanita yang sangat baik hati. Duka mendalam atas kepergian Ibu Mahira. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Yang paling menyakitkan adalah status dari tetangga-tetangga yang tidak pernah menjengukku selama sakit. Tapi sekarang berlomba-lomba menulis ucapan duka yang penuh air mata palsu. Tegar menunjukkan berita di akun gosip online. Breaking news, pengusaha sukses Mahira tewas tenggelam di Laut Jawa. Diduga jatuh ke laut karena kondisi kesehatan yang menurun pasca operasi. Keluarga mengonfirmasi bahwa almarhum sempat mengalami kebingungan dan sering lupa dalam beberapa bulan terakhir. Kebingungan? Sering lupa? Aku tidak pernah mengalami hal itu. Yang lebih mengejutkan adalah berita berikutnya. Perusahaan Mahira Foundation resmi diambil alih oleh putra almarhum, Dani Mahira, dengan dukungan penuh istri. Mereka berkomitmen melanjutkan misi sosial mendiang ibunda. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, keluarga mengirimkan sumbangan sebesar 9,3 miliar rupiah ke Yayasan Alzheimer Indonesia, sesuai dengan keinginan terakhir almarhum. Aku menutup mata, menahan amarah yang bergolak di dada. Mereka tidak hanya membunuhku, tapi juga mencuri identitasku,
mencuri hartaku, dan menciptakan narasi palsu tentang kondisi kesehatanku. Bu, kita harus lapor polisi, kata Tegar dengan suara gemetar. Tidak ada yang akan percaya. Mereka punya dokumen, punya saksi, punya cerita yang rapi. Kalau aku muncul sekarang, mereka akan bilang aku gila, delusi, atau bahkan hantu. Aku mulai menyusun strategi. Kalau mereka bermain dengan dokumen dan narasi, aku harus bermain lebih pintar. Pak Jakaria, Tegar, maukah kalian membantu nenek ini? Membantu apa, Bu? Jadi mata dan telinga. Kalian pantau semua yang mereka lakukan. Foto, rekam, catat. Aku butuh bukti bahwa mereka merencanakan pembunuhan ini. Pak Jakaria mengangguk tegas. Saya sudah terlalu tua untuk takut sama orang jahat. Lagi pula, nyawa ibu sudah saya selamatkan, berarti hidup ibu sudah jadi tanggung jawab saya. Tegar yang awalnya gugup mulai bersemangat. Saya bisa bantu pantau media sosial mereka, Bu. Saya hafal semua akun Dani dan Vina. Kami mulai belajar menggunakan teknologi sederhana. Pak Jakaria belajar memakai ponsel pintar untuk foto dan video. Tegar mengajarkan aku cara menggunakan aplikasi pesan suara dan GPS. Bu Cieni membantu menyamarkan identitasku sebagai Bu Ina dari Magelang. Kalau ada yang bertanya. Petunjuk pertama datang 3 hari kemudian. Tegar menunjukkan tangkapan layar status Instagram Vina. Alhamdulillah, akhirnya semua sah secara hukum. Tinggal 1 tahap lagi dan semuanya beres. Terima kasih yang sudah mendoakan dan mendukung kami di masa sulit ini. 1 tahap lagi? Apa maksudnya? Kemudian Tegar menemukan video yang diunggah Dani di Facebook. Selamat jalan Bunda. Maafkan kami yang tidak bisa menjaga Bunda dengan baik. Semoga Bunda tenang di alam sana. Aku menatap video itu dengan hati pedih. Dani menangis di depan kamera. Tapi aku tahu itu semua rekayasa. Bahkan air matanya terlihat dipaksakan. Bu, ada yang aneh dari video ini, kata Tegar sambil memperbesar layar. Lihat backgroundnya, ini bukan di rumah, ini di studio foto. Lihat lampu-lampu putih di belakang Mas Dani. Aku memperhatikan lebih teliti. Benar, video itu direkam di tempat lain, bukan di rumah atau di tempat yang bermakna bagi keluarga kami. Semua direncanakan, diproduksi seperti iklan. Pak Jakaria datang dengan informasi mengejutkan setelah mengobrol dengan sesama nelayan di pelabuhan. Bu, ada yang aneh. Kapal Maesa Indah yang katanya dipakai buat acara ibu, ternyata tidak pernah lapor ke Syah Bandar kalau ada penumpang yang hilang. Padahal itu wajib hukumnya. Artinya mereka memang tidak berniat melaporkan kalau ibu hilang. Mereka sudah yakin ibu akan tenggelam. Amarahku semakin memuncak, tapi aku harus tetap tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Malam itu, aku sholat malam lebih lama dari biasanya. Aku memohon petunjuk, memohon kekuatan, memohon keadilan. Setelah salat, aku menulis di buku harian lama. Kalau aku diam, maka orang lain akan jadi korban. Anak-anak seperti Tegar, lansia seperti Pak Jakaria, perempuan-perempuan lemah lainnya. Mereka akan terus mengulangi pola ini. Kalau aku muncul sekarang, aku akan dianggap hantu. Tapi aku memilih jadi hantu yang mengutuk. Aku mulai membuat rencana besar yang kuberi nama Rencana Mahira. Langkah pertama, dapatkan bukti konkret tentang perencanaan pembunuhan. Dokumen, rekaman, foto, apapun yang bisa membuktikan mereka berniat jahat. Langkah kedua, bongkar jaringan orang-orang yang membantu mereka. Pasti ada notaris, dokter, atau pejabat yang terlibat dalam pemalsuan dokumen. Langkah ketiga, rebut kembali identitasku. Buktikan bahwa aku masih hidup dan sehat, tidak pikun seperti yang mereka klaim. Langkah keempat, pastikan mereka membayar mahal, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara sosial. Mereka harus malu, terpuruk, dan menyesal seumur hidup.
Tegar datang keesokan paginya dengan informasi baru. Bu, saya berhasil masuk ke grup WhatsApp keluarga besar. Ada obrolan aneh antara Vina sama seseorang yang namanya cuma inisial MT. MT siapa? Tidak tahu, tapi pesannya mengerikan. Vina tulis, fase pertama sudah selesai, dokumen sudah diamankan, tinggal tunggu waktu yang tepat untuk fase kedua. Terus si MT jawab, bagus, pastikan tidak ada yang curiga. Kalau ada yang mulai bertanya-tanya, kita percepat jadwal. Fase kedua, mereka punya rencana lain setelah kematianku. Bu, ada lagi. Kemarin Vina posting foto di Instagram Stories. Dia lagi di kantor notaris, tapi fotonya cepat dihapus. Untung saya sempat screenshot. Tegar menunjukkan foto Vina di depan papan nama, Miranda Tunjung dan Partners, kantor notaris, dan PPAT. Di tangannya ada map tebal berisi dokumen-dokumen. Miranda Tunjung. Nama itu tidak asing. Aku pernah dengar dari teman-teman pengusaha bahwa dia notaris yang terkenal fleksibel dalam mengurus dokumen. Dengan bayaran yang tepat, dia bisa mengurus apa saja. Malam itu, aku menatap langit dari teras losmen. Di kejauhan, suara kapal besar terdengar samar. Mereka pikir aku sudah di dasar laut. Tapi kenyataannya, aku sedang mendekat, diam-diam, membawa badai. Saat aku membuka pintu belakang rumah yang pernah kuberikan kepada anakku, udara malam menyergapku seperti lembaran pengumuman kematianku. Tapi yang terdengar pertama bukanlah suara tahlil, melainkan tangisan bayi di lantai 2. Kenapa ada bayi? Siapa yang memberinya nama keluarga kami? Tengah malam, gerimis halus membasahi jalanan yang sepi. Bau tanah basah bercampur aroma bunga melati dari taman tetangga menciptakan suasana yang sempurna untuk menyelinap. Aku mengenakan baju gelap, sepatu empuk, dan membawa senter kecil yang diberi Tegar. Bu, saya tunggu di sudut jalan dengan motor. Kalau ada bahaya, ibu langsung keluar lewat pintu belakang. Bisik Tegar sebelum kami berpisah. Pak Jakaria sudah bersiap di tambak dekat rumah. Kalau terpaksa kabur lewat belakang, saya tunggu di perahu kecil. Kita bisa lewat sungai. Aku menaruh alat perekam kecil di saku sebagai bukti kalau tertangkap. Pintu belakang masih menggunakan kunci lama yang tidak pernah diminta kembali oleh Dani. Engsel pintu berbunyi sedikit ketika aku buka, tapi tidak terlalu keras. Ruang tamu berlapis kain penutup mubel putih, tapi ada sofa kulit baru yang mencolok di tengah ruangan. Aroma pengharum ruangan mahal menyengat hidung. Di meja, beberapa tumpukan kertas tersusun rapi, folder bertuliskan proyek M, dan sebuah kamera kecil tertutup kain. Rumah ini bukan lagi rumahku. Ini adalah tempat mereka merencanakan kejahatannya. Setiap langkah harus hati-hati. Aku maju perlahan ke rak buku di sudut ruangan. Di sana tersimpan binder tebal berjudul Proyek Margaret yang kemudian dicoret dan diganti dengan Proyek Mahira. Jantungku berdegup keras ketika membuka binder itu. Halaman pertama berisi timeline kegiatan. 5 Januari, kunjungan dokter pertama, rekam kondisi kebingungan. 12 Januari, foto dokumentasi saat terlihat bingung di supermarket. 20 Januari, pengumpulan saksi yang bisa bersaksi tentang kemunduran mental. 5 Februari, operasi sendi sebagai alasan kondisi menurun. 12 Februari, pelaksanaan rencana utama. 12 Februari, itu hari ketika mereka mendorongku ke laut. Halaman berikutnya berisi catatan finansial. Transfer tunai ke beberapa rekening luar negeri, kwitansi tunai bernilai besar dengan angka yang tampak diubah-ubah, dan surat kuasa sementara dari rumah sakit dengan tanda tangan yang jelas-jelas palsu. Aku memfoto semua halaman dengan kamera disposable yang dibawa Tegar. Tanganku gemetar, tapi aku harus mengumpulkan semua bukti ini.
Ada nama-nama yang tertulis di bagian bawah dokumen. Dr. Hadi Santoso dengan keterangan klinis palsu, Siti dengan keterangan psikolog, dan Miranda Tunjung dengan keterangan notaris khusus. Tanda tangan mereka mirip tapi ada perbedaan kecil yang menunjukkan pemalsuan. Cukup untuk membuktikan bahwa ada konspirasi besar di balik rencana pembunuhanku. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari lantai atas. Suara yang keras dan memilukan. Aku naik tangga perlahan, mengikuti arah suara itu. Di kamar yang dulu adalah ruang kerjaku, sekarang sudah diubah menjadi kamar bayi. Peralatan bayi mewah tersusun rapi. Ranjang bayi berlapis emas, lemari pakaian penuh dengan baju bayi bermerek, dan mainan-mainan mahal berserakan. Seorang perempuan muda sedang menggendong bayi di ayunan. Dia kaget ketika melihatku. "Ibu, kami kira ibu sudah." Saya takut. "Siapa kamu? Dan kenapa ada bayi di sini?" Perempuan itu menangis. "Saya Carol, pengasuh bayi. Saya baru dipekerjakan 2 minggu lalu. Mereka bilang ini bayi adopsi, semua dokumen sudah rapi." Carol memberiku beberapa dokumen yang disimpannya. Akta lahir sementara, sertifikat kesehatan, dan tanda terima pembayaran untuk layanan pendampingan kehamilan. "Carol, bayi ini lahir kapan?" "Menurut dokumen, 21 hari yang lalu, Bu." "Tepat sehari sebelum mereka mendorongku ke laut. Terlalu pas untuk jadi kebetulan." Yang aneh, nama klinik tercantum Whitmore Repro Center. Nama asing untuk fasilitas lokal. Kwitansi pembayaran dalam bentuk tunai dan ditandai via perantara. "Carol, kamu tahu siapa ibu kandung bayi ini?" "Mereka bilang ibunya meninggal saat melahirkan. Nama dia Sarah Rahma, umur 17 tahun. Sarah Rahma." Aku mencatat nama itu. Sambil Carol menenangkan bayi, aku memeriksa meja kerja Dani. Di laci tersembunyi, ada folder kecil bertuliskan Sarah. Isinya membuat darahku membeku. Akta kematian Sarah Rahma, usia 17 tahun, penyebab kematian, gagal jantung pasca persalinan. Tapi ada yang aneh dari catatan medisnya. Perawat yang menangani tercatat dari RS Private, namun ketika dicek di daftar rumah sakit, nama perawat itu tidak ada. Jam masuk di catatan medis juga dipercepat. Ada catatan dokumentasi tambahan terlampir, tapi tidak ada isinya. Semua dibuat tergesa-gesa. Ini bukan kecelakaan. Sarah dibunuh. "Carol, kamu harus bantu aku. Bayi ini dalam bahaya kalau tetap di sini." "Tapi saya takut, Bu. Kalau saya ketahuan bantu ibu, aku akan lindungi kamu. Tapi kamu harus menyimpan bukti-bukti ini. Foto semua dokumen, simpan semua nota. Aku akan bawa binder ini untuk disalin." Carol mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak mau anak ini dibesarkan oleh orang yang membelinya dengan darah." Aku melanjutkan pencarian. Di antara dokumen lain ada surat berinisial MT yang bunyinya, "Percepat fase 3, Margaret mulai curiga. Kalau dia ke pengacara, hentikan." Fase 3 jelas menunjuk rencana pembunuhan. Ada juga referensi tentang pembersih. Istilah gelap untuk orang yang menyelesaikan masalah kotor. Di balik buku, aku menemukan flash disk kecil. Isinya file audio berdurasi 2 menit. Pembicaraan Vina dengan seseorang tentang finalisasi probate dan mengatur pemberitaan sedih. Suara Vina, "Senin kita bawa dokumen, mereka tidak akan curiga." Suara lain, dingin dan mengerikan. "Pastikan Bunda tidak ada lagi." Suara kedua itu bukan Dani. Suara asing yang sangat dingin, mungkin dari jaringan Miranda. Aku mencatat semua nama. Miranda Tunjung, nomor rekening luar negeri, nama-nama perusahaan palsu. Ada indikator aliran uang besar ke klinik, transfer ke notaris untuk pengurusan akta lahir palsu. Motifnya mulai jelas. Mereka menciptakan ahli waris baru untuk mengamankan warisan ketika dokumen lama dipermasalahkan.
Bayi itu adalah bagian dari rencana besar mereka. Saat aku bersiap turun, terdengar langkah cepat di koridor. Dani pulang lebih awal. Pintu samping berderit. Aku bersembunyi di balik semak di belakang rumah. Jantung berdegup sangat keras. Dani masuk sambil berbicara di telepon dengan Vina. Ada yang ngecek CCTV. Cepat beresin dokumen. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Dani tidak melihatku, tapi wajahnya pucat. Ada keretakan di hatinya, rasa bersalah yang mungkin bisa kumanfaatkan nanti. Aku berhasil keluar dengan membawa foto-foto dokumen, flash disk, dan beberapa dokumen asli. Tapi aku juga meninggalkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya dalang di balik fase 3? Apakah Dani benar-benar sadar dengan semua rencana ini? Siapa pembersih yang dimaksud dalam surat itu? Rencanaku berikutnya, verifikasi kebenaran kematian Sarah, cek ke rumah sakit yang disebutkan, dan cari saksi persalinan yang masih hidup. Ketika aku menoleh satu kali sebelum melangkah pergi, aku melihat bayangan seseorang yang familiar, melambaikan tangan diam-diam ke arah jendela kamar bayi. Sosok yang selama ini kukira sahabat lama. Ternyata ada lebih dari satu pengkhianat di lingkaran mereka. Aku mengirim satu surat sederhana, berhuruf rapi. Laporan kematianku terlalu cepat. Kita perlu bicara. Surat itu tiba di meja Miranda Tunjung tepat saat mereka menandatangani dokumen untuk membuka warisan. Ketika berhamburan keluar dari kantor, aku tahu permainan sudah bergeser dari gelap ke terang. Bucian mengenalkan aku pada Pak Harto, kurir tua berusia 65 tahun yang tidak suka bertanya dan tidak kenal keluarga Dani. Pak Harto sudah puluhan tahun jadi kurir. Orangnya bisa dipercaya dan mulutnya rapat, kata Bucin sambil menyerahkan amplop tebal. Aku menulis surat di kertas tebal dengan tinta hitam. Nada tenang tapi menusuk. Aku sertakan foto bayi Raffi dan beberapa halaman fotokopi dokumen yang kutemukan di rumah. Tujuannya sederhana, memancing kegundahan, memecah konsolidasi mereka, menguji reaksi Miranda. Pak Harto, tolong antarkan langsung ke tangan Miranda Tunjung. Jangan ke sekretaris atau siapapun, langsung ke orangnya. Sementara itu, aku menghubungi Denny Cahyo, mantan penyidik polisi yang sekarang bekerja sebagai investigator swasta. Denny adalah teman lama almarhum suamiku, orang yang bisa dipercaya dan punya akses ke berbagai informasi. Mbak Mahira, astaga, saya kira Mbak Yu sudah, gimana bisa masih hidup? Aku menceritakan semuanya kepada Denny melalui telepon. Dia terdiam lama sebelum berkata, ini kasus besar Mbak. Mereka sudah siapkan segalanya. Tapi untung Mbak Yu masih hidup. Sekarang kita punya kesempatan membalikkan keadaan. Denny langsung bergerak. Dia memantau pertemuan Miranda dengan Dani dan Vina di gedung hukum di Jakarta. Pukul 10 pagi mereka masuk dengan wajah santai. Tapi pukul 11.47 mereka keluar tergesa-gesa ketika Pak Harto menyerahkan suratku. Mbak, saya ada foto-foto pertemuan mereka dan transkrip singkat dari bibir mereka yang berhasil saya baca. Mereka ngomongin tentang pembukaan warisan dan ada kalimat fase percepatan yang disebut beberapa kali. Denny mengirimkan foto-foto itu lewat aplikasi pesan. Terlihat jelas kepanikan di wajah Vina dan Dani. Miranda berusaha terlihat tenang, tapi tangannya gemetar saat membuka amplop suratku. Kita tidak perlu tergesa, kita punya dokumen yang sah, kata Miranda sambil menatap dokumen. Tapi matanya terus mencari celah, mencari kemungkinan ada yang salah. Dampaknya langsung terasa. Beberapa wakil notaris lain di gedung itu melihat kepanikan mereka. Isu mulai menyebar ke lingkaran profesional bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus kematian Mahira. Keesokan harinya,
Carol menghubungiku dengan suara gemetar. "Bu, saya punya sesuatu untuk ibu." Carol menyerahkan foto-foto yang dia ambil diam-diam. Struk pembayaran tunai, daftar nama bayi dengan berbagai identitas palsu, dan nomor telepon perantara yang mengurus surogasi ilegal. Saya juga simpan nota kecil tentang nomor kamar hotel tempat orang yang mereka sebut pembersih sempat menginap seminggu lalu. Hotel Grandia, kamar 203. "Carol, kamu hebat, tapi kamu harus hati-hati. Kalau mereka tahu kamu bantu aku, saya tidak mau anak itu dibesarkan oleh orang yang membelinya dengan darah, Bu. Saya siap menanggung risikonya." Danny datang dengan informasi mengejutkan. Dia berhasil memotret layar tablet Miranda dari jarak jauh ketika wanita itu lupa logout dari akun cloud-nya. "Mbak, lihat ini. Miranda punya aplikasi manajemen kasus yang tersambung ke server luar negeri. Ada daftar klien, nomor rekening, jumlah pembayaran, dan file bertajuk tahapan-tahapan. File itu menunjukkan pola yang sama dengan kasus lain. Miranda sudah beberapa kali menangani kasus serupa, lansia yang tiba-tiba meninggal setelah mengalami kemunduran mental, lalu hartanya diambil alih oleh keluarga dengan dokumen yang sah. Ini bisnis, Mbak. Miranda punya jaringan internasional. Mereka mengspesialkan diri dalam pengambilalihan harta dengan cara yang tampak legal. Setelah menerima suratku, Miranda dan timnya bergegas keluar dari gedung notaris. Mereka tidak sengaja diliput wartawan lokal yang kebetulan sedang meliput acara lain di gedung yang sama. "Kenapa Anda terlihat panik, Ibu Miranda? Ada masalah dengan dokumen warisan keluarga Mahira?" Vina terlihat menahan tangis. Dani tampak syok. Foto mereka langsung tersebar di grup WhatsApp arisan ibu-ibu yang memancing rumor lebih luas. "Kok mereka kayak orang bersalah ya? Aneh juga sih, tadinya mereka bilang Bude Mahira sudah pikun. Tapi kok dokumen warisannya rapi banget. Jangan-jangan ada yang tidak beres." Sementara itu, Danny berhasil mendapat akses ke salah satu rumah sakit swasta yang diduga terlibat. Catatan medis Sarah Rahma menunjukkan jam lahir yang aneh, tanda tangan perawat yang berbeda dengan database staf, dan ada laporan klarifikasi tertunda yang tidak pernah diselesaikan. "Mbak, perawat yang menandatangani catatan medis Sarah sudah menghilang dari daftar staf setelah tanggal kelahiran. Dan ada transfer tunai ke nomor rekening yang sama dengan yang tertera di dokumen rumah Mbak Yu. Pola yang konsisten. Semua mengarah ke jaringan yang sama. Danny juga menemukan saksi yang tidak terduga. Pak Surya, tetangga lama rumah Dani, yang dulu sering melihatku menanam mawar di halaman, mengirim pesan WhatsApp kepada Danny. "Mas, saya lihat sosok berbaju abu-abu keluar dari rumah Mas Dani malam-malam 2 minggu lalu. Bukan Mbak Vina atau Mas Dani. Orang lain, tinggi, kurus, jalan cepat-cepat. Ada orang ketiga yang terlibat. Reconciler atau pembantu bayangan yang mengurus pekerjaan kotor. Aku mulai menyiapkan perangkap di rumah lama. Carol berjanji akan menyembunyikan bayi Raffi di kamar servis yang punya jalan keluar rahasia. Pak Jakaria menyiapkan perahu kecil sebagai rute evakuasi darurat kalau terjadi kekacauan. Danny meminta bantuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim untuk standby. Dia menyamarkan permintaan sebagai kasus pencucian uang agar tidak dicurigai Miranda. "Mbak, saya atur kursi ruang tamu seperti dulu. Foto-foto keluarga, setting yang akan memukul emosi Mas Dani dan Mbak Vina. Danny juga mulai proses pelaporan bertahap. Aduan pemalsuan surat kuasa, permintaan verifikasi tanda tangan ke notaris independen, laporan transaksi mencurigakan yang mengarah ke pencucian uang. Miranda merespons dengan cepat. Dia memasukkan banding kilat di pengadilan agama
untuk mengesahkan beberapa dokumen. Tanda bahwa dia cemas tapi masih mencoba bermain di jalur hukum. Malam itu, aku duduk di kursi lama menatap pintu sambil mengingat Dani, kecil yang lincah, yang suka makan rendang buatan almarhum suamiku. Hatiku sakit. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan membenci. Tapi aku juga tidak boleh membiarkan bayi Raffi menjadi buah dari dosa mereka. Keputusanku sudah bulat. Aku akan menawarkan kesempatan terakhir bagi Dani untuk berdamai, mengaku kesalahan, dan memperbaiki semuanya. Tapi aku juga sudah siap menjatuhkan semua bukti kalau dia menolak. Di kejauhan, terlihat lampu mobil polisi mendekat. Bukan untukku, melainkan untuk Miranda. Dani sudah mulai menggerakkan jalur hukum. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Pesan dari nomor yang tidak kukenal. Jangan datang malam ini, mereka tahu tempat persembunyianmu. Pesan itu diakhiri dengan foto yang membuatku membeku. Foto kursi yang sama tempat aku akan duduk menunggu Dani. Tapi seseorang baru saja menaruh sesuatu di atasnya. Bayangan tangan yang tidak kukenali. Pesan itu menunjukkan satu hal yang mengerikan. Ada pengkhianat lain yang tahu semua langkahku. Mereka bukan hanya Dani dan Vina. Mereka sudah menempatkan mata di rumahku sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombol peledak. Siapa yang mengkhianatiku? Dan seberapa dalam jaringan ini sebenarnya? Saat Dani membuka pintu rumah dan melihat wajahku, tubuhnya langsung membeku. Waktu seolah berhenti. Tapi yang lebih mengejutkan dari tatapan syoknya adalah kalimat pertamanya. Bunda, jadi kamu benar-benar belum mati. Aku sudah menyiapkan ruang tamu seperti dulu. Foto keluarga tersusun rapi di atas meja, teko teh hangat mengepul, kursi empuk tempat Dani biasa duduk waktu kecil. Cahaya remang dari lampu hias menciptakan suasana nostalgia yang menyakitkan. Aku mengenakan kebaya lama yang sama seperti dulu ketika menyambut tamu penting. Bukan karena ingin bernostalgia, tapi karena ingin mengingatkan Dani siapa aku sebenarnya. Ibu yang dulu menyayanginya, yang sekarang kembali dengan niat berbeda. Tegar dan Carol menunggu di luar dengan alat komunikasi sederhana. Mereka bertugas memberi peringatan kalau ada yang mencurigakan. Dani datang sendirian, dikirim Miranda untuk membersihkan jejak di rumah. Begitu melihatku duduk di kursi yang biasa kupakai untuk membacakan dongeng untuknya dulu, kakinya goyah. Dia hampir jatuh, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Kamu datang untuk menghapus jejakku? Sayang sekali, jejak itu sudah menancap terlalu dalam. Bunda, aku tidak tahu semua rencana mereka. Aku pikir Bunda sudah pergi tanpa melawan. Suaranya bergetar. Ada rasa bersalah yang sangat dalam di matanya, tapi juga ketakutan. Duduk Dan, kita ngobrol seperti dulu. Dani duduk di kursi yang sudah kusiapkan, tepat di hadapanku. Posisi yang membuatnya tidak bisa menghindar dari tatapanku. Sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa yang pertama kali mengusulkan pembunuhan? Bunda, aku jawab Vina. Vina yang bilang kalau Bunda terus hidup, kami akan terus miskin. Dia yang kenalan sama Miranda, dia yang buat rencana itu. Berapa jumlah uang yang kamu dapat setelah aku dianggap mati? Dani menunduk. 2 miliar dari asuransi, 5 miliar dari penjualan properti, 3 miliar dari tabungan dan investasi. 10 miliar rupiah. Nilai nyawaku di mata anakku sendiri. Dan bayi itu kamu anggap apa? Dani mulai menangis. Aku tidak tahu Bunda. Vina bilang itu perlu untuk memperkuat klaim warisan. Kata Miranda, kalau ada cucu, prosesnya lebih mudah. Cucu dari mana Dan? Kamu belum punya anak. Mereka beli bayi itu dari perempuan yang mereka bilang sudah meninggal.
Sarah Rahma, gadis 17 tahun yang mereka bunuh. Dani menatapku dengan mata melebar. Bunuh? Vina bilang dia meninggal karena komplikasi. Dan kamu percaya begitu saja? Dani terdiam. Dia mulai menyadari betapa dalamnya jurang dosa yang sudah dia masuki. Aku berdiri dan mengeluarkan flash disk yang kutemukan di rumah. Kamu tahu isi ini? Tidak. Rekaman Vina dengan Miranda. Mereka membahas cara membuang jenazah Sarah dan mengurus akta lahir palsu untuk bayi itu. Wajah Dani menjadi pucat pasi. Bunda, aku benar-benar tidak tahu. Tapi kamu membiarkan semuanya terjadi. Kamu diam ketika mereka mendorongku ke laut. Kamu merapatkan tirai ketika aku tenggelam. Dani menangis semakin keras. Aku takut, Bunda. Aku takut kehilangan Vina, takut tidak bisa jadi kepala keluarga yang baik, takut miskin. Jadi kamu memilih membunuh ibumu sendiri? Aku pikir Bunda akan pergi dengan tenang. Aku tidak tahu kalau Bunda akan tersiksa. Jawaban yang egois dan menyakitkan. Tapi aku melihat penyesalan tulus di matanya. Dan kamu bawa sesuatu untuk dibakar, kan? Dani terkejut. Dia mengeluarkan flash disk dari sakunya. Miranda suruh aku bakar ini, tapi aku tidak sanggup. Dia menyerahkan flash disk itu kepadaku. Isinya lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Transkrip percakapan Miranda memerintahkan pembuangan jenazah Sarah, akta lahir palsu bayi Raffi, dan daftar target selanjutnya. Bunda, ada yang harus aku bilang tentang Sarah. Apa? Aku tidak yakin dia benar-benar mati. Vina pernah bilang bayi itu bukan dari rahim Sarah, tapi dari perempuan lain yang mereka bungkam. Jantungku berdegup cepat. Maksudmu Sarah masih hidup? Mungkin. Vina pernah sebut nama villa di puncak tempat Sarah dibawa selama masa karantina kehamilan. Villa Bunga Rampai. Sarah mungkin masih hidup. Disembunyikan, mungkin disiksa, tapi masih hidup. Dan sekarang dengarkan aku baik-baik. Kamu punya dua pilihan. Pertama, membantu aku membongkar semua kejahatan ini dan menebus dosamu. Kedua, aku serahkan semua bukti ke polisi dan kamu ikut masuk penjara dengan Vina dan Miranda. Aku mau bantu Bunda. Tapi gimana caranya? Pertama, kamu hubungi Deni Cahyo. Kedua, kamu kasih kesaksian lengkap tentang semua yang kamu tahu. Ketiga, kamu bantu aku menyelamatkan Sarah. Saat itu Dani datang sesuai rencana. Dia masuk dengan wajah serius dan langsung memulai interogasi formal. Mas Dani, saya investigator Deni Cahyo. Saya akan mencatat kesaksian Anda sebagai barang bukti hukum. Kami menyusun strategi yang rapi. Deni menyarankan pelaporan bertahap dengan surat aduan khusus ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Aku memilih untuk memancing Miranda melakukan langkah hukum lebih jauh agar bisa disergap secara resmi. Mbak, saya sarankan Mbak Yu buat pernyataan publik sebagai korban manipulasi hukum. Ini akan menekan Miranda dan memaksa dia membuat kesalahan. Tapi Vina sudah tahu bahwa Dani berkhianat. Dia menelepon Dani dan berbicara dengan nada mengancam. Dan kamu sudah gila. Kamu mau hancurkan kita semua? Vina, aku tidak kuat lagi. Bunda masih hidup, dia tahu semuanya. Itu bukan bundamu, itu hantu. Kamu kena ilusi. Vina tidak panik. Justru dia mulai menyusun narasi baru bahwa aku menderita delusi berat dan mengganggu ketenangan keluarga. Dani bodoh. Mama Miranda sudah bilang, kalau Bunda muncul lagi, kita tinggal bilang dia gila dan perlu dirawat paksa. Vina berkonsultasi dengan Miranda dan mereka berencana mengajukan surat perintah pembatasan palsu terhadapku. Sementara itu, melalui Deni, aku mendekati Astari, pengacara junior di firma hukum Miranda. Astari adalah mahasiswa idealis yang masih punya nurani.
Kami bertemu di warung makan sederhana di pinggiran kota. Aku menunjukkan bukti pemalsuan surat kuasa dan dokumen transfer properti palsu. Mbak Astari, kamu masih ingat sumpah pengacara? Tegakkan keadilan dan kebenaran? Astari terguncang melihat bukti-bukti itu. Bu Mahira, saya tidak tahu kalau kantor saya terlibat hal seperti ini. Sekarang kamu tahu. Kamu mau tetap diam atau membantu menegakkan keadilan? Astari berpikir lama, lalu mengangguk. Saya akan bantu ibu. Saya punya akses ke dokumen kontrak transfer properti dari ibu ke pihak asing bernama Galang Corporation. Galang Corporation? Perusahaan palsu yang dipakai Miranda untuk menyembunyikan aset klien. Mereka sudah melakukan hal yang sama ke puluhan lansia lain. Aku mengunci semua bukti digital ke satu drive rahasia dan menulis surat terakhir yang akan dibuka publik kalau aku hilang lagi. Tegar berhasil menyusup ke kantor Miranda malam hari untuk mengganti beberapa dokumen asli dengan salinan palsu supaya Miranda tidak tahu kalau bukti-bukti penting sudah kucuri. Keesokan paginya, aku menerima surat undangan yang mencurigakan. Ibu Mahira diminta hadir dalam pertemuan keluarga di gedung arbitrase pukul 4 sore. Tujuan, menyelesaikan sengketa secara damai. Tapi Tegar menemukan bahwa gedung arbitrase yang disebutkan sudah kosong sejak 2 minggu lalu. Bu, kalau gedungnya kosong kenapa mereka ingin ibu datang ke sana? Dan siapa yang sebenarnya menyiapkan ruangan itu? Jawabannya datang dalam bentuk foto lama Sarah dengan stempel basah. Ditemukan di lokasi yang sama. Mereka berencana menjebakku di tempat yang sama di mana mereka menyembunyikan atau membunuh Sarah. Tapi kali ini aku tidak akan datang sendirian. Dan aku tidak akan jadi korban lagi. Hari itu aku tidak membawa senjata. Aku hanya membawa nama. Nama yang mereka buang dari dokumen, dari kartu keluarga, dari berita duka. Tapi hari ini, nama itu akan kembali. Dan setiap orang yang menghapusnya akan jatuh satu persatu. Denny, Tegar, Carol, dan aku menyusup ke gedung kosong yang disebutkan dalam undangan jebakan. Gedung tua berlantai 3 dengan cat mengelupas dan jendela yang sebagian pecah. Di lantai 2, kami menemukan ruangan yang sudah tertata rapi. Satu meja, satu kamera tersembunyi, dan satu kursi di tengah ruangan. Ini ruang interogasi palsu, bisik Denny sambil memeriksa kamera. Mereka mau merekam pengakuan Mbak Yu bahwa Mbak Yu tidak stabil. Tapi kami sudah siap. Denny sudah menghubungi Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan mengajukan perintah penangkapan Miranda dengan bukti lengkap yang kami kumpulkan. Mbak, saya sudah koordinasi dengan tim. Mereka akan masuk tepat waktu. Sekarang kita balik jebakan ini jadi perangkap hukum. Aku masuk ke ruangan itu dengan kamera kami sendiri. Bukan untuk jadi korban, tapi untuk menjadi hakim. Pukul 4 sore tepat, Miranda muncul dengan 2 pengacara dan 1 perwakilan notaris. Wajahnya dingin, percaya diri, seolah dia yang mengendalikan situasi. Ibu Mahira, kami di sini untuk membuktikan bahwa Anda membutuhkan perawatan medis intensif. Kalau begitu, mari kita buktikan bersama siapa yang waras dan siapa yang gila karena kuasa. Aku mengeluarkan perekam suara dan memutar rekaman Miranda yang memerintahkan fase percepatan dan pembunuhan Sarah. Suaranya sendiri, jelas sekali. Percepat fase 3, Margaret sudah mulai curiga. Kalau dia ke pengacara, hentikan dengan cara apapun. Wajah Miranda berubah pucat. Itu hasil editan, suara palsu. Silakan bawa ke laboratorium forensik audio. Tapi saya yakin hasilnya akan sama. Suara asli Anda. Aku juga menunjukkan dokumen transfer ke Galang Corporation. Foto bayi Raffi dengan dokumen palsu dan
Catatan kematian Sarah yang penuh kebohongan. Ini semua kebohongan. Saya hanya membantu klien menyelesaikan urusan administratif, termasuk mengurus pembunuhan. Miranda mulai panik. Dia berbisik kepada kedua pengacaranya, lalu bergegas ke pintu untuk kabur. Tepat saat itu, pintu terbuka dan masuk polisi. Denny membacakan pasal-pasal hukum dengan lantang. Miranda Tunjung, Anda ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen, perencanaan pembunuhan, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Saya dilindungi. Saya hanya menjalankan perintah klien. Saya punya hak imunitas, tapi tidak ada yang membelanya. Kedua pengacaranya mundur, meninggalkan Miranda sendirian dengan borgolnya. Sementara itu, tim polisi lain menangkap Vina di rumah sakit swasta. Dia sedang mengurus paspor untuk bayi Raffi, berencana kabur ke Singapura dengan identitas palsu. Lepaskan saya korban, suami saya yang memaksa. Tapi bukti-bukti sudah terlalu kuat. Rekaman suaranya sendiri yang membahas rencana pembunuhan, transferan uang ke rekening pribadinya, dan nota pembelian tiket pesawat dengan nama palsu. Dani datang ke kantor polisi dengan wajah hancur. Dia ingin meminta maaf secara terbuka, tapi aku menolaknya di hadapan wartawan. Permintaan maaf tidak akan mengembalikan rasa sakit yang sudah aku rasakan. Kamu sudah memilih jalan ini, sekarang tanggung konsekuensinya. Bunda, aku menyesal. Penyesalan datang terlambat dan kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan membantu menyelamatkan korban-korban lain. Bayi Raffi diselamatkan oleh Carol dan diserahkan ke Lembaga Perlindungan Anak yang terpercaya. Carol bersedia menjadi saksi utama dalam persidangan. Saya akan pastikan anak ini tumbuh dengan cinta, bukan dengan darah, kata Carol sambil menggendong Raffi. Yang paling menggembirakan adalah penemuan Sarah. Denny berhasil melacak villa bunga rampai di puncak. Sarah masih hidup tapi trauma berat. Dia disembunyikan di panti asuhan ilegal yang dikelola jaringan Miranda. Sarah menyimpan dokumen kontrak surogasi dan video ancaman yang direkam diam-diam. Bukti-bukti itu melengkapi kasus kami. Ketika aku menjenguk Sarah di rumah sakit, tidak ada kata yang keluar dari mulut kami berdua. Hanya pelukan panjang dan tangis sunyi. Tangis untuk nyawa yang hampir hilang, untuk kepolosan yang dirampas, untuk keadilan yang hampir tidak pernah datang. Tante, terima kasih sudah menyelamatkan saya, bisiknya pelan. Tidak, nak, kita yang menyelamatkan satu sama lain. Ketika kasus ini sampai ke pengadilan, aku muncul di hadapan publik dan menyampaikan pernyataan singkat. Saya tidak ingin membalas dengan darah, tapi saya juga tidak akan diam ketika nama saya diinjak-injak. Ini bukan soal harta, ini soal martabat. Dukungan publik mengalir deras. Media lokal dan nasional mengangkat kisah wanita yang kembali dari kematian untuk menegakkan keadilan. Banyak keluarga lansia lain yang melaporkan kasus serupa setelah melihat pemberitaan tentang jaringan Miranda. Dalam persidangan, Miranda dihukum 22 tahun penjara. Vina dihukum 18 tahun. Dani diputus waris secara hukum melalui surat resmi yang dibacakan di Pengadilan Agama. Mulai hari ini, Dani Mahira tidak lagi diakui sebagai ahli waris dan tidak berhak atas nama keluarga Mahira. Bacakan hakim dengan suara lantang. Semua aset yang dicuri dikembalikan kepadaku. Tapi sebagian besar kusumbangkan untuk membuat Yayasan Rahma. Yayasan yang melindungi perempuan korban pemaksaan surogasi dan membantu lansia yang rentan menjadi korban penipuan warisan. Sarah menjadi koordinator lapangan yayasan setelah pulih dari traumanya. Saya mau pastikan tidak ada gadis lain yang mengalami seperti saya, Tante. Tegar berhasil masuk kuliah hukum dengan beasiswa penuh.
Saya mau jadi investigator seperti Pak Denny, Bu. Biar bisa bantu orang-orang yang dizalimi. Carol membuka usaha penitipan anak yang mengkhususkan diri merawat anak-anak korban perdagangan manusia. Setiap anak berhak tumbuh dengan aman dan dicintai. Pak Jakaria kembali melaut, tapi sekarang dia juga jadi saksi hidup yang sering bercerita kepada nelayan muda tentang pentingnya membantu sesama. Kalau kita lihat orang tenggelam, jangan tanya dulu dia siapa. Tolong dulu, tanya belakangan. Denny naik pangkat dan dipindahkan ke unit khusus yang menangani kasus perdagangan manusia dan penipuan lansia. 6 bulan kemudian, aku duduk di balkon rumah baru yang kubeli dengan uang hasil penjualan aset lama. Rumah sederhana tapi nyaman, dengan taman kecil tempat aku menanam bunga mawar. Di pangkuanku, bayi Raffi tertidur nyenyak. Bukan karena aku ingin membalas dendam dengan mengambil cucu palsu mereka, tapi karena proses adopsi resmi sudah selesai dan dia membutuhkan kasih sayang yang tulus. Kamu akan tumbuh dengan nama yang bersih, Raffi. Tidak akan ada darah di sejarah hidupmu, bisikku sambil mengelus rambut halusnya. Aku menulis di buku harian yang baru. Balas dendam terbaik adalah ketika mereka melihat kita tidak membutuhkan mereka lagi. Ketika kita bangkit tidak untuk menghancurkan mereka, tapi untuk membangun yang lebih baik. Hidup memberiku pelajaran yang pahit tapi berharga. Keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang cinta dan loyalitas. Orang asing seperti Pak Jakaria, Tegar, Carol, dan Denny ternyata lebih layak disebut keluarga daripada anak kandungku sendiri. Setiap sore, aku duduk di teras sambil menyaksikan matahari terbenam. Tidak dengan amarah atau kesedihan, tapi dengan rasa syukur. Syukur karena diberi kesempatan kedua untuk hidup, untuk berbuat baik, untuk menegakkan keadilan. Kadang-kadang Dani mengirim surat dari penjara, meminta maaf dan berharap bisa bertemu. Tapi aku belum siap. Mungkin suatu hari nanti ketika lukanya sudah benar-benar sembuh, aku bisa memaafkan. Tapi tidak hari ini. Cerita ini bukan tentang kematian yang ditunda. Ini tentang kebenaran yang tertunda, tapi akhirnya menang. Dan tentang seorang ibu yang memilih untuk bangkit. Bukan dengan kebencian, tapi dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik.